Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa yang menggerakkan hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Parhasyak kamu matiki, ai ari hasusah ado nuain. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Waktu tidak dapat kita hasilkan. Jika Bank Indonesia dapat mencetak uang rupiah, sangat berbeda dengan waktu yang hanya dapat kita nikmati jika masih Tuhan izinkan. Perjalanan waktu kita di dunia ini sekali saja yang dimulai ketika kita lahir ke dunia ini. Tidak dapat diputar ulang ke belakang. Misalnya orang yang berusia 30 tahun ingin kembali kepada usia 10 tahun. Mengenang atau mengingat dan belajar dari pengalaman yang sudah berlalu dapat kita lakukan. Namun untuk kembali ke masa tersebut adalah hal yang tidak dapat kita lakukan. Perjalanan waktu kita berputar terus hingga saatnya akan berhenti oleh sang pemilik waktu kita, yaitu Allah yang menciptakan kita. Jika kita telah sepakat mengatakan bahwa waktu adalah anugerah, bagaimanakah respon kita terhadap anugerah tersebut? Tentu kita bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam rasa syukur kita tersebut, kita harus menggunakan dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita juga harus kita pertanggungjawabkan dengan menggunakan sebaik mungkin, mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna dan membangun karakter kita ke arah yang semakin lebih baik. Sebagaimana lirik lagu, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan selagi kita masih kuat dan terus produktif dalam setiap waktu tersebut. Dalam satu hari, kita sama-sama dianugerahkan dengan 24 jam satu hari. Bagaimana kita menggunakannya sebaik mungkin dengan berkualitas hingga nantinya tidak ada penyesalan dalam diri kita. Sebab tidak sedikit orang menyesal dengan perjalanan hidupnya. Artinya menyesali tidak memanfaatkan waktu yang telah Tuhan sediakan ketika di masa mudanya. Dan baru menyadarinya ketika sudah kehilangan segalanya. Namun kesadaran ini juga masih dapat berguna jika diajarkan atau dinasihati kepada kaum muda untuk memanfaatkan waktu yang ada. Bukan soal berapa lamanya kita memiliki waktu di dunia ini, tetapi soal seberapa berkualitasnya kita memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan, sehingga menjadi berkat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, serta kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Parhaseyang matiki menjadi satu indikator dari anak terang menurut kitab ini. Seberapa sia-sianya tawaran atau godaan-godaan yang ada di sekitar kita yang dapat memengaruhi kita untuk melewati waktu dengan hal yang tidak berguna. Bahkan firman Tuhan katakan, sebab hari-hari ini jahat. Bukan harinya yang jahat, tetapi hal-hal yang terjadi dalam perkembangan zaman ini dapat membuat kita semakin lebih kreatif, lebih berguna, dan menjadi berkat. Namun dapat juga membuat kita semakin jatuh ke dalam hal yang tidak baik dan melakukan hal yang sia-sia. Sahabat yang baik hati, mari kita syukuri waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan mengisinya atau menggunakannya untuk hal yang baik, hal yang berguna. Selagi kita masih diberikan kesempatan menikmati hidup ini, maka isilah untuk mencapai tujuan Allah menciptakan kita. Hidup yang berguna dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, bimbing kami,
di dalam semua aktivitas kami yang kami lakukan di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga waktu ini menjadi waktu yang berguna, bermanfaat, dan kami pergunakan semaksimal mungkin. Kami percaya Tuhan memampukan kami menjalaninya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.